Tapi kalau suami istrinya meninggal dunia, di mana duduk suami? Di mana, Pak? Di luar. Ngapain di luar? Nyambut tamu, modus. Nyambut tamu tuh modus. Yang mereka perhatikan apa? Biniku udah meninggal, ada nggak kira-kira ganti biniku nanti? Dia nengokin nyariin siapa yang datang. Bahwa sholat itu adalah ibadah yang paling utama. Tapi hari ini kalau pesantren nggak dibangun, kemana anak kita mau belajar agama? Alhamdulillah, malam hari ini Allah pertemukan kita di dalam sebuah majelis ilmu. Majelis ilmu ini Bapak Ibu adalah taman-taman surganya Allah. Imam Syafi'i pernah berkata, jikalau ada majelis ilmu, sudah dikasih tahu, sudah diberi kabar, namun tak mau hadir, bukan karena ada hal yang penting, tapi karena malasnya duduk di majelis ilmu. Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaiha arba'an, maka ucapkan kepadanya takbir sebanyak 4 kali. Kalau 4 kali takbir itu biasanya sholat apa Pak? Sholat mayat. Berarti Imam Syafi'i menggolongkan orang seperti itu sama dengan orang mati. Ini untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Artinya ketika nanti ada majelis ilmu lagi di Masjid An-Nur ini, kita bisa hadir tapi nggak mau. Bukan ada hal yang penting, memang sengaja nggak mau datang karena malas. Ingat-ingatlah apa yang dibilang Imam Syafi'i. Kalau aku nggak datang, berarti aku sama seperti orang mati. Nggak ada manfaat. Ini majelis ilmu ini luar biasa Bapak Ibu. Rasulullah katakan, majtama'a qaumun fi baitim min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu indah. Kata Rasulullah, tidaklah berkumpul sekelompok manusia fi baitillah, di rumah-rumah Allah, kemudian mereka yatsluna kitaballah, membacakan ayat-ayat Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji Al-Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah akan berikan kepada mereka ketenangan. Sakinah itu artinya ketenangan. Kan ada tuh Bu, kalau Sabtu Minggu ya, yang pergi kondangan, pulang kondangan buat status di Facebook. Mudah-mudahan Fulan dan Fulanah menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Samawa kalau disingkat tuh biasanya di Facebook saya lihat. Tapi kalau saya sering katakan bukan samawa, sama rata. Sakinah, mawaddah, rahmah dan thayyibah. Jadi bisa juga tuh kamus baru ya Bu. Besok kalau kondangan Sabtu Minggu buat gitu, sama rata. Sakinah itu tenang. Keluarga juga begitu. Kalau mau jadi keluarga yang penuh dengan ketenangan, jalannya 2. Apa jalannya? Ya jalannya mawaddah dan rahmah. Itulah jalannya. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu cinta, rahmah sayang. Ada bedanya cinta dan sayang, ada. Kalau mawaddah itu identik karena fisik. Ibu kenapa mau nikah sama bapak dulu? Ada fisiknya yang ibu tertarik nggak? Nggak mungkin karena duitnya aja. Dulu Bu, ini ada anak gadis, anak lajang juga ada ya Pak? Yang masih lajang ada nih? Ada? Kalau disuruh milih, cantik, miskin, jelek atau kaya? Cantik, miskin, yang kedua jelek, kaya. Kita pilih mana Bu? Bingung nih milihnya. Yang enaknya Ustadz cantik, kaya. Kalau itu jangankan kita, aku pun mau. Fisik itu juga disuruh Rasulullah. Nikahi kalianlah perempuan itu pertama karena apa? Karena jamaliha, karena kecantikannya, fisik. Ini identik dengan fisik kalau cinta. Ustadz, aku nikah sama suamiku dulu Ustadz, karena kumis suamiku dulu kayak semut berbaris. Wah, dulu. Sekarang kayak saringan kopi.
Kalau minum kopi itu serbuknya lengket di kumis. Itu bedanya. Kita juga Pak, Ustadz aku dulu mau nikah sama istriku, itu dulu biniku Ustadz, Masya Allah, pipinya itu seperti delima merekah. Dulu, sekarang delima busuk. Itu fisik. Dan itu bisa berkurang. Semakin tua, semakin jelek fisik, semakin bungkuk, semakin keriput, maka cinta itu bisa hilang. Kalau mengandalkan cinta. Beda dengan sayang. Kalau sayang itu dari hati, bukan karena fisik, tapi ada kepribadian orang-orang yang mungkin kita cintai. Itu yang buat kita mau menikahinya. Ibu kenal sama bapak almarhum B.J. Habibie? Kenal? Di mana jumpa? Ya kalau kenal pernah jumpa lah. Kalau nengok di TV bukan kenal namanya, tahu. Ya kan, tahu Pak B.J. Habibie, cuman nggak kenal. Pak B.J. Habibie itu Bapak Ibu, itu beliau terkenal kenapa? Karena ilmu, karena harta, karena jabatan. Makanya sering saya bilang orang terkenal itu penyebabnya ada 3 hal. Pertama karena nasab. Nasab itu apa? Keturunan. Ada orang terkenal karena ayahnya kiai, ayahnya ustadz, anaknya ikut terkenal tuh. Yang kedua karena nisab. Nisab itu apa? Harta. Banyak orang terkenal karena hartanya. Kaya dia, cepat kali dikenal orang itu Pak. Yang pertama nasab, yang kedua nisab, yang ketiga nasib. Wah. Ini kalau karena nasib nih saya nih. Saya terkenal saya kalau di Medan. Bahkan ibu kalau punya handphone buka aja di YouTube UAS KW, mukaku yang keluar di situ. Terkenal. Ceramah ke Kalimantan Timur, ceramah sampai ke Maluku Utara, bukan karena ceramah saya bagus, enggak. Karena wajahku aja mirip Ustaz Abdul Somad. Nah itu namanya terkenal karena nasib. Janganlah kuat-kuat kali. Bilang nasibnya kayak dendam, nasib. Jadi terkenalnya itu karena jabatan, karena hartanya. Pak B.J. Habibie sebelum meninggal dunia Bapak Ibu, itu kan istrinya meninggal duluan. Ibu almarhumah Ainun Habibie. Meninggal istrinya, apa yang dilakukan Pak Habibie? Setiap minggu dia ziarah kuburan istrinya. Setiap minggu. Seminggu sekali dia ziarah. Kenapa? Karena sayang tadi. Nggak pernah terpikir di lintasan pikiran Pak Habibie mau nikah lagi, nggak pernah. Jangankan istrinya meninggal dunia, waktu istrinya masih hidup pun kalau Pak B.J. Habibie mau nikah, jangankan 4 yang dibatasi Islam, lebih dari 4 juga dia mampu lakukan. Kenapa? Karena dia punya harta banyak. Tapi nggak dia lakukan. Kenapa? Ada rasa sayang yang dalam dari hati Pak B.J. Habibie kepada istrinya. Ziarah ke kuburan istrinya. Di Medan pernah kejadian Pak, Bu, istri meninggal, ziarah ke kuburan istrinya lebih ngeri daripada Pak almarhum B.J. Habibie. Setiap waktu ziarah, mau berangkat kerja ziarah, ziarah siram kuburan. Ziarahnya bukan sembarang ziarah, tapi bawa air sambil nyiram. Pulang kerja ziarah lagi, siram. Mau sholat ziarah lagi, siram. Selesai sholat ziarah, siram. Mau mandi ziarah, selesai mandi ziarah, terus dia ziarah siram. Orang kampung tuh gelisah. Ini bapak kenapa ya semenjak istrinya meninggal dunia kok ziarahnya nggak berhenti-berhenti? Dia nggak terima tuh ketetapan Allah. Dulu kalau orang meninggal kemalangan, dia yang beri nasihat, sabar ya Pak. Tapi ketika istrinya meninggal dunia, dia nggak menunjukkan kesabaran. Setiap waktu ziarah siram bawa air. Orang kampung nanya, bapak kenapa? Kok bapak seperti ini? Bapak itu bilang, Bu, saya belum sempat menjalankan amanah istriku. Dulu sebelum istriku meninggal dunia, waktu sakitnya dia ada amanah, dan ini belum bisa kutunaikan. Itu yang buat aku sedih hari ini. Terus aku ziarah dan menyirami kuburannya dengan air. Apa amanahnya? Kata orang kampung. Bapak itu menjawab, dulu istriku ngomong, Bang, sekarang kan aku sakit. Iya, kalau seandainya aku wafat Bang, aku meninggal dunia, ku izinkan abang nikah Bang. Tapi tunggulah Bang, tumbuh rumput di kuburanku. Makanya tiap hari aku bawa air, ku sirami biar cepat tumbuh rumput.
Rupanya bawa air biar cepat tumbuh rumput, biar bisa nikah lah, nikah lagi. Ini fakta, Bu. Ibu sayang nggak sama suami? Sayang nggak? Betul? Sayang nggak? Nggak sayang orang nih, Pak. Ditanya sayang nggak berani jawab. Sayang nggak? Sayang. Hidup mati nggak sayangnya? Hah? Hidup aja, mati nggak? Iya, memang begitu kita. Mana ada istri suaminya meninggal dia ikut ke liang kubur, nggak ada. Suami lagi lebih parah. Lebih parah, Bu. Kalaulah seandainya ada seorang istri meninggal suaminya, mayatnya diletakkan di rumahnya, posisi istrinya duduk di mana? Hah? Di mana duduk? Di sebelah? Di sebelah jenazah suami. Ngapain? Baca ya Yasin, baca Quran, nangis. Nangis terus. Baru baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Datang orang mau permisi pulang. Innakala, ya Pak, makasih ya Bu, makasih. Sampai mayatnya ditanam, nggak selesai-selesai baca Yasin. Bentar nyalam nangis, bentar nyalam nangis. Itulah istri. Tapi kalau suami istrinya meninggal dunia, di mana duduk suami? Nah, di mana, Pak? Di luar. Ngapain di luar? Nyambut tamu, modus. Nyambut tamu tuh modus. Yang mereka perhatikan apa? Biniku udah meninggal, ada nggak kira-kira ganti biniku nanti? Dia nengokin nyariin siapa yang datang. Itu laki-laki, Pak. Udah fitrah laki-laki itu paling nggak tahan digoda perempuan, itu udah fitrah. Ibu saya tanya, Nabi Adam keluar dari surga karena godaan siapa? Jangan ke mukaku lah bilang setan. Bukan setan yang goda Adam itu Siti Hawa. Siti Hawa yang godanya iblis. Makanya laki-laki nggak tahan godaan perempuan, perempuan nggak tahan godaan setan. Laki-laki, Pak, kita nggak usah munafik, Pak. Ini kita laki-laki, saya juga laki-laki, suami orang juga kita, Pak. Kita nih suami-suami nih kalau keluar dari rumah lihat anak orang di luar, ingat kita sama anak kita. Tapi kalau nengok bini orang, lupa kita bini kita, Pak. Nengok bini orang aman darah hawa, nengok bini sendiri umat darah tinggi. Repet aja bini awak. Itu laki-laki, perempuan beda lagi. Kalau perempuan nggak tahan godaan setan. Ini udah gajian, ya Bu. Oh, besok Minggu jalan ke Ujung Batu, belanja. Oh, niat dari rumah dari catat. Nanti beli ini, beli itu, ada 4 macam. Nyampe Ujung Batu, pulang nanti ke PT Sam ini, nggak 3-4 macam yang dibeli, 10 macam dibawanya pulang. Itu perempuan. Kenapa? Semua perempuan itu materialistis. Wah, jangan marah. Perempuan tuh matre. Yang nggak tahan godaan setan, jalan nanti ke Ujung Batu, nampak gelas cantik, beli. Disusun gelas cantik di lemari hias. Betul? Dibeli, disusun dulu. Gelas-gelas cantik, ada yang model gagangnya emas, ada yang kaki gelasnya tegap besar bulat. Disusun di lemari hias. Yang beli gelas itu uang siapa? Uang suami. Suami pulang kerja dikasih minum bukan pakai gelas cantik, gelas hadiah Rinso. Betul? Gelas cantik itu kapan keluar? Nanti waktu Idul Fitri sama Idul Adha. Iya, itu pun bukan untuk suami, untuk tamu. Suami tetap minum hadiah gelas Rinso. Jatuh pecah gelas hadiah Rinso, ganti gelas hadiah Daya. Itulah mak-mak. Makanya mak-mak tuh gak tahan godaan setan. Ya Bu ya. Koleksi tas dikoleksi. Wah, tasnya itu kadang-kadang beda-beda, Pak. Kalau untuk kondangan tasnya itu kecil, jepit di ketiak. Nah, itu kalau kondangan isinya apa? Amplop untuk sohibul bait. Tasnya ada yang besar tuh kapan dipakai? Nanti waktu wirid yasinan. Tempat apa? Tempat yasin, tempat mukena, ya kan? Pulangnya baru kue lapis masuk, bakwan masuk. Tapi jangan ibu malu. Kenapa? Seorang emak itu, seorang ibu itu, dia nggak bisa makan enak di luar karena teringat sama anaknya di rumah. Makanya dia bawa makanan, dia masukkan ke dalam tas. Tapi banyak anak hari ini makan enak di luar, nggak pernah ingat sama emaknya di rumah. Ini kalau bapak-bapak wirid, nggak usah cerita, Pak. Pulang ke rumah, mana makanannya ya? Itunya aja tinggal.
Malu bontot. Kalau mak-mak nggak tahu, nggak malu dia, nggak peduli malu. Yang penting anakku dapat makanan. Udah kak, bawa aja kak, nanti ini nggak termakan mubazir. Udahlah, udah penuh tasku. Udah bawa aja kak, nggak apa-apa loh kak, ini nanti nggak termakan. Udah nggak usah. Udah serius kak bawa. Udah nggak usah. Udah nggak usah. Nggak usah, tapi masuk juga nggak usah. Tapi jangan malu ya bu. Nah itulah ibu-ibu perempuan, beda dengan laki-laki pak. Makanya ketenangan itu jalannya mawaddah warahmah. Begitu juga duduk di majelis ilmu, ketenangan yang Allah berikan kepada kita duduk di sini. Kenapa? Karena majelis ilmu ini adalah taman-taman surga Allah. Ini pentingnya belajar. Tuntut ilmu terus. Kalau bisa buat pengajian sebulan sekali di masjid ini. Hadirkan orang-orang yang memang betul-betul faham ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Hadirkan, wajib ilmu itu 3 dipelajari Bapak Ibu. Wajib hukumnya. Pertama fikih, yang kedua tauhid, yang ketiga tasawuf. Ini wajib dipelajari. Fikih tentang ibadah. Bagaimana cara berwudu, bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara sholat. Tauhid mengesahkan Allah. Tasawuf akhlak. Kalau sudah 3 ini ada pada diri kita, insya Allah dunia selamat, akhirat juga selamat. Sholat pakai ilmu nggak? Pakai ilmu, bukan sembarang-sembarangan. Saya tadi bu, waktu Imam Isa ada anak nangis. Saya cepatkan sholat saya. Kenapa? Ada anak nangis. Nabi pernah terjadi seperti ini. Apabila kau dengar anak menangis ketika kau imam, ringkaskan sholatmu, pendekkan sholatmu, jangan diperlama-lama lagi. Ini udah anak-anak nangis pak, ribut, awak baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim Dzalikal. Emaknya waktu sholat itu lama kali, panjang kali imamnya. Anakku udah nangis aja, ya Allah. Nggak tenang orang. Kalau nggak berilmu dia lanjut, tapi kalau berilmu dia ringkas ayatnya. Makanya tadi saya pakai surah pendek. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Nggak mau saya pakai ayat panjang. Kenapa? Ada anak nangis saya dengar. Jadi sholat itu bukan kita nggak dengar apa yang ada di luar, bukan itu tanda khusyuk. Itu kalau seandainya ada orang sholat sama sekali nggak dengar dia kejadian di luar, itu bukan khusyuk, menghayal sholatnya, menghayal. Nah, udah inilah kalau udah dapat bawa makanan aku pun nggak konsen aku. Tunggulah dulu nih dibagi. Enaklah kalian makan. Siapa yang nyuruh kalian makan? Siapa yang nyuruh? Makan, jangan ribut ya. Nanti kalau habis bilang lagi, minta lagi. Masya Allah luar biasa. Nggak nyangka saya Bapak Ibu pakai makanan. Alhamdulillah, karena dadakan ya Bu ya. Dadakan aja kayak gini, apalagi direncanakan. Masya Allah. Tapi enaklah Bapak Ibu duduk-duduk minum sambil ngunyah aku. Nengok iklan aja lah aku ngunyah. Tapi aku yakin pasti dibontotkan nanti. Enggak. Bercanda. Enggak usah dipikirkan itu, usahakan. Dikasih pula lagi. Kayak mana lah aku makan sambil ceramah coba. Ya Allah ya Karim. Udah ya Bu, lanjut dah. Sampai mana tadi? Itulah lupa kan jadi ya. Sampai Sampai mana tadi? Ada yang tahu? Nangis. Imam, anak nangis ya, anak nangis tadi waktu imam ya, anak nangis. Waktu sholat tadi anak nangis. Kalau berilmu dia ringkas ayatnya, kalau nggak berilmu dia bawa ayat panjang. Wah, saya pernah kejadian Bapak Ibu, sholat di masjid di Medan, nggak usah sebutkanlah nama masjidnya, ya, karena kalau disebutkan nanti itu ada kamera, ini masuk YouTube. Jadi Masjid An-Nur ini insya Allah tadi saya khutbah Jumat juga direkam masuk YouTube, ini juga masuk YouTube. Ini bapak-bapak depan ini nanti masuk YouTube nih Pak. Nah, mudah-mudahan nanti jadi terkenal ya Bu ya. Nah, terkenal juga karena nasibnya aja Waskawi datang. Kalau nggak datang Waskawi mungkin nggak terkenal juga aku, kata bapak tuh. Alhamdulillah. Nah, jadi